Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat. Ini kita lagi proses pemindahan burayak. Jadi yang kita breeding kemarin HM semua udah kita persiapan untuk pemindahan burayak ya. Jadi kita akan lihat prosesnya. Dan ini indukan ya. Jadi indukan HM ini kita nggak ikut. Jadi kalau misalnya kalian tanya, jantannya ikut nggak ke pembesaran? Ini nggak ikut ya. Jadi jantannya nggak ikut ke pembesaran. Jadi jantannya kita angkat ini. Nah, ini jantan udah kawin 2 kali. Jadi jantan ini udah kawin 2 kali. Dan alhamdulillah yang kedua ini bagus banget. Jadi jantan ini cuman rehat selama berapa? 2 hari doang. Jadi setelah 2 hari kita angkat, terus 2 hari lagi kita kawinin. Nah, ini kawin lagi, alhamdulillah banyak anakannya. Jadi ini jantan petangguh semua. Yang penting sehat. Kalau sehat dia kawin lagi. Jadi kalau jantan selama dia sehat kawin terus. Nah, ini anakan ya. Ini anakan yang udah usia berapa ini? Udah usia seminggu ini yang tadi indukannya nih. Nah, ini anakannya masih kecil tuh, masih kecil banget. Jadi masih kecil banget ini anakannya tuh. Ini tadi jantannya, ini yang anakan pertama, terus kita angkat 2 hari, terus kita kawinin lagi. Nah, anakannya ada di sini Nanti kita lihat ya. Jadi alhamdulillah ini burayaknya lumayan. Jadi nggak terlalu banyak tapi padat ini Jadi burayak yang pertama ini padat-padat semua ini, alhamdulillah. Nah, ini yang plakat, yang plakat di sini nih. Jadi plakat juga ada. Jadi space 1, 2, 3 ini burayak semua. Nanti kita kawinin lagi setelah pemindahan proses selesai Jadi biar ikan di sini banyak terus full. Nah, ini burayaknya nih. Burayak yang di sini kita akan lihat. Jadi udah lumayan banyak. Nah, ini kenapa kita taruh dulu nggak langsung dituang? Ini proses aklimasi ya. Jadi sebelum kita tuang ini wajib kita aklimasi selama 10-20 menit. Kalau paling bagus setengah jam. Kenapa? Karena adaptasi suhu suhu di baskom sama di bak ini agar sesuai. Jadi biar burayak nggak kaget. Nah, ini anakannya. Jadi indukan HM multinya kita nggak ikut pembesaran. Jadi burayaknya aja. Tuh, ini burayak usia 3 hari atau mendekati 4 hari. Jadi dia udah bisa berenang bebas, udah kesana kemari, udah ngalor ngidul, berarti tinggal kita tuang. Nah, ini. Jadi aklimasinya setengah jam. Kita kasih daun pisang sama seperti sebelumnya. Daun pisang ini berfungsi untuk apa? Untuk mencegah terjadinya perubahan suhu secara drastis. Jadi ketika cuaca panas terus hujan, nah ini bisa mencegah terjadinya perubahan suhu secara drastis agar tidak kena seleksi alam Jadi ini bentuk ikhtiar kita, jadi biar aman burayaknya dari seleksi alam. Dan ini udah ada kutu airnya. Jadi sebelum dituang ini udah ada kutu airnya tuh. Kalau kalian lihat kutu airnya kecil-kecil. Nah, itu kutu air ya. Jadi sebelum dituang kutu air udah ada. Nah, fungsinya biar kutu airnya mecah kecil-kecil. Nanti dimakan ketika dia umur 4 hari. Karena burayak umur 3 hari dia masih ada kantung cadangan makanan di perutnya Dan ini jenis MC. Nah, ini multimetalik Multimetalik ini juga sama. Ini masih baby 3 hari. Kita breeding cuma sepasang karena di petani rekanan kita banyak. Jadi kita cuma ngebreed sedikit aja. Jadi biar nggak bentrok pada saat panen. Nah, ini lumayan banyak anakannya. Jadi masih kecil banget. Masih 3 hari. Ini sama. Semua metode pakai daun pisang untuk meminimalisir terjadinya perubahan suhu secara drastis Dan yang sebelah sini juga sama. Ini burayak HM yang tadi indukannya kita angkat. Nah, ini burayaknya lumayan banyak. Jadi burayaknya masih umur 3 hari. Kita langsung pindah ke pembesaran. Nah, itu burayaknya kecil-kecil. Jadi pakannya kutu air di sini Jadi kalau misalnya kalian tanya, Artemia bisa nggak? Artemia bisa, tapi kelemahannya Artemia, dia perbandingan pembesarannya itu agak lambat ya. Jadi istilah kata 1:3 lah. Kenapa 1:3? Karena lebih bagus kutu air daripada Artemia. Tapi kalau nggak ada Artemia juga bagus. Tapi ketika udah 1 bulan, kalian jor pakai casut ya, biar pertumbuhannya lebih cepat juga. Tapi kalau paling bagus kutu air. Yang kedua Artemia. Kalau nggak ada kutu air nggak apa-apa Artemia tapi porsinya lebih banyak lagi. Jadi biar ikan juga lebih cepat gedenya. Nah, ini masih proses aklimasi. Terus yang sini juga udah diisi Jadi yang kolam ini udah diisi. Ini diisi plakat multicolor barongsai guardian. Ini 5 induk jadi 1 ya. Jadi yang sebelah sini 5 induk jadi 1. Burayaknya masih kecil-kecil banget Ini belum kelihatan nih. Jadi yang di sini udah dikasih 5 induk. Terus yang sebelah sini ini yang akan kita panen Jadi yang di sini bahan yang akan kita sortir
Nah, ini yang bahan barongsai. Ini udah sortir 2 minggu yang lalu, ada di konten kita. Kalian bisa lihat konten kita yang sortir bahan barongsai, yang persentasenya ini gokil banget, 90% jadi semua ini. Bahkan ini rejekannya kehitung jari. Nah, ini akan kita sortir lagi karena 2 minggu sebelumnya udah kita turunin ke bawah ya. Ada sekitar 200 ekor. Ini masih ada lumayan banyak. Akan kita botolin lagi. Ini juga sama, udah sisa sortiran, akan kita sortir yang kedua, habis itu kita buang. Kenapa? Karena kita sortiran cuma ada 2 kali doang. Sortir yang pertama dan kedua. Kalau sortiran ketiga itu udah nggak bagus. Jadi kita buang aja, nggak dibuang sia-sia, tapi kita kasih ke ikan bawal, jadi biar makanan dia. Jadi kita ngejaga kualitas biar kalian juga yang order bisa mendapatkan value di anakan ya. Jadi bukan cuma rejekan doang kalian beli. Jadi setelah ini kita akan prepare buat persiapan breeding lagi ya, karena memang indukan udah siap di bawah. Yang kita bawa dari farm petani ada sekitar 50 pasang lah, paling kita ngebreed 30 pasang aja. Jadi yang bisa dikawinin, yang udah potensi enak. Kalau yang ini masih baby, ini yang sama, ini masih baby juga kesini, kesana tuh masih baby, jadi masih kecil-kecil tuh. Ini sama, ini yang pecahan kita yang dipecah jadi dua lubuk karena ini padat semuanya. Jadi ini juga masih baby, ini juga masih baby tuh. Jadi kebanyakan udah kita sortir. Ini ada yang mati nih. Jadi ini akan kita kuras karena ini udah ada yang tewas nih, beberapa ekor. Jadi ini harus diganti air tuh. Nah, ini terjadinya seleksi alam. Jadi walaupun kita udah udah dikasih penanganan segala macam, tapi kalau udah kena seleksi alam kita nggak bisa ngelawan. Ibarat kita nggak bisa di luar kehendak kita lah, istilah kata. Jadi ini di luar kehendak kita tuh. Walaupun ikan kita kasih makan, perawatan udah pas, tapi kalau kena seleksi alam, nah ini contohnya. Jadi nggak selamanya kita ternak ikan cupang itu mujur terus ya. Ada kalanya ya seperti ini. Bahkan gue pernah mengalami kematian massal 100 lubuk total waktu di bulan Juli atau Juni. Kalian bisa cek konten kita di bulan Juni kemarin. Tahun ini mati massal total semua yang ada di sini. Bahkan ikan yang mau panen, burayak, terus yang udah notol-notol mati semua. Jadi itulah kalau misalnya kita usaha itu nggak selamanya mujur, ada aja halangannya. Nah, ini contohnya. Tapi kalau misalnya kayak gini kita jangan dijadikan alasan untuk ngedown, terus istilah kata lemah. Jangan, karena namanya usaha pasti ada aja rintangannya, mau di usaha apapun. Jadi jangan sampai patah semangat lah. Karena gue juga udah mengalami kematian massal seluruh ini mati total di bulan Juni kemarin. Terus di bawah juga mati 50% di bawah juga. Kerugian itu bulan Juni itu hampir mendekati 30 jutaan lah, karena ikan udah mau siap panen, di bawah juga udah dipanen terus mati massal. Jadi namanya usaha juga tetap ada kalanya kita mengalami kerugian dan juga untung. Jadi nggak selamanya mulus tuh, tapi gimana caranya biar kita tetap bangkit dan semangat. Jadi jangan patah semangat buat kalian yang sedang mengalami goyangnya usaha, terus usaha kalian lagi mengalami penurunan omset, terus usaha kalian lagi ada trouble, masalah segala macam. Pokoknya tetap semangat, jangan sampai kalian itu mundur ya. Karena gue udah beberapa kali mengalami bisa dibilang kegagalan usaha, atau bisa dibilang rintangan, trouble segala macam. Instagram gue udah ke-banned puluhan kali, lebih dari 30 kali. Tapi jangan jadiin alasan, tetap semangat pokoknya intinya. Nah, ini yang kosong ini akan kita isi. Ini udah ada burayaknya nih. Yang sini udah ada burayaknya. Ini juga udah, ini gagal kawin. Ini yang HMPK gagal kawin nih. Yang ekornya lebar nih. Ini yang dikasih sama temen tuh, nggak mau kawin dia. Jadi udah kita gabungin selama seminggu, nggak mau kawin juga tuh. Tuh ekornya lebar ini HMPK gagal kawin. Jadi nggak mau kawin. Yang pertama kawin jadi dia udah kawin yang kedua ini terus yang pertama kita kawinin sama female-nya Nemo Galaxy, tapi ini kawin. Nah, yang kedua sekarang sama female HMPK-nya ini nggak mau kawin tuh. Female HMPK-nya sampai rusak ekornya tuh, sampai digigit. Ekornya sampai rusak tapi nggak mau kawin. Jadi nanti kita kawinin lagi yang ketiga. Nah, kalau nggak mau kawin biasanya gua aduin jadi selama seminggu nanti gua aduin sama jantan yang lain biar dia berantem tapi dijagain jangan sampai dia gigit ekor. Yang penting dia diaduin, biar dia gigit mulut, gigit badan, yang penting nggak kena sirip Tapi kalau misalnya udah seminggu selama diaduin terus-terusan, nanti dia kawin ketiga biasanya kawin. Kenapa? Karena mentalnya udah dapet Jadi kalau misalnya nggak mau kawin,
atau nggak mau bikin busa, caranya seperti itu, diaduin selama seminggu. Selama diaduin itu paling 10 menit yang penting dijagain. Jadi sekian dulu ya, kita mau prepare untuk penuangan biar cepat selesai karena di hari Jumat udah jam 11 prepare untuk sholat Jumat. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.